Gempa bumi tanda kebesaran Allah. Galodo kapatang di Bukit Tinggi tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh Pak, hancur negeri tepi laut. Galodo di Bukit Tinggi, Sungai Pua, di bawah kaki Gunung Merapi, hancur rumah orang dek banjir lahar dingin. Anak daro jomara pulai dek gencu tinggal solat kabau. Maka mungkin orang Minang tinggal solat. Kece awak tadi dibayar 50 juta, nak mau tinggal solat doh. 50 juta tidak. Dek baralek keluar piti berjuta-juta untuk kena rako, nak mau tinggal solat untuk kena rako. Dek baralek sehari baralek kena rako ujungnya. Islam 7 keturunan tak mengerti jual lagi. Bampok di kerajuan solat indah bina. Mohon maaf, le apa Pak sihat gua nak? Le tensi normal. Dari tensi tingginya nak. Kajang-kajang mana enggak kajang gua. Mengaku orang Minang tak tahu adai, tak tahu sara mangato. Adai memakai. Jangan balagak mengerti adai kalau tak tahu jo sara. Di orang Minang kau sebelum cerita adai, jangan sanjung-sanjung adai. Kalau adai itu bertolak belakang jo sara. Buang adai jahiliyah tu. Amma ba'du masyaallah muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Serta salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Tapi sekalian rahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah tanpa disangka pula pada malam hari ini ternyata di masjid ini saya bertemu dengan orang kampung saya, tetangga saya, Bapak Ketua ternyata termasuk keluarga dekat bagi saya di Tanjung Sabar. Jadi beliau ini sekampung Juaya Hambo, ya, bersobok di Siko alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi di sana ambo di rantau maupun di kampung, khususnya kita orang Minang pada umumnya. Bapak sekalian rahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas perkara yang paling utama, yaitu tentang Tuhan yang batil selain daripada Allah. Kita selaku orang Islam, disebut kita orang Islam ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa paksaan dan dengan kesadaran, kecuali bagi kita yang Islam sudah keturunan. Jadi kalau kita Islam keturunan tak perlu bersyahadat, karena itu sudah diwakili oleh orang-orang tua kita. Hanya saja kita harus memperdalam ilmu kita, jangan sebatas ilmu kita hanya ilmu keturunan. Berbeda orang Islam yang masuk Islam berdasarkan ilmu yang mereka cari dengan orang yang Islam hanya karena keturunan. Hingga akhirnya banyak yang Islam keturunan ini, mohon maaf, banyak yang Islam keturunan tapi perangainya malah seperti orang kadang. Ya. Kenapa? Merasa bangga dengan Islam tapi tak pernah belajar, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia dapati dari nenek-nenek moyangnya, ya. Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini beberapa Tuhan yang batil. Jangan sampai kita salah memilih Tuhan. Dalam lisan kita ucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, dengan ucapan itu, ya, diingatkan Rasulullah dengan hadisnya yang doa zikir yang sering kita baca ketika kita mengaji dulu terlebih. Apa yang kita baca? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Benarkah kita redha Allah sebagai Rabb kita? Benarkah kita redha hanya Allah sebagai Tuhan kita? La ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali hanya Allah semata.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Kita reda Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulullah. Pertanyaannya, benarkah ucapan di lisan kita sesuai dengan hati dan perbuatan kita? Maka pada itu masyaallah muslimin, insyaallah dalam waktu yang sedapat mungkin kita bahas, ya semampu kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan tentang Tuhan yang batil selain daripada Allah. Bapak sekalian rahmati Allah, satu perintah yang paling utama dalam kehidupan manusia, saya katakan kehidupan manusia, bukan hanya untuk orang Islam, kehidupan manusia, di mana manusia ini Allah utus para nabi kepada mereka. Bahkan nenek moyang kita adalah seorang nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi semua nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu misi dakwahnya, satu misinya, yaitu Allah tegaskan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-32, ayat yang ke-36. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat. Jadi setiap umat itu Allah utus. Apa yang Allah utus? Para nabi. Ya, jadi jangan ada lagi alasan, wah kami tidak beriman karena kami tidak pernah bertemu dengan Nabi. Memang kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi ajaran Nabi itu terwariskan sampai kita pada hari ini. Ya, setiap umat Allah berikan para nabi untuk membimbing mereka. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus untuk setiap umat, ya, rasulan, para rasul, para utusan, untuk menyerukan ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaklah kalian menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada taghut. Maknanya apa? Taghut ini berarti Tuhan yang batil. Maka dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 256, Allah menegaskan dalam sepenggalan ayatnya, "Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah berpegang teguh kepada tali buhul, tali genggaman, tali pegangan yang amat kuat, yang tidak akan terlepas daripadanya. Maknanya apa? Kalau orang yang kufur kepada taghut, ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka niscaya imannya akan kuat, Islamnya akan kuat. Ya, maka kita tinggal pilih, kita bertuhankan kepada Allah atau bertuhankan kepada taghut. Pertanyaannya, sampai hari ini ada ndak orang Islam yang bertuhankan selain kepada Allah? Orang Islam ada ndak yang bertuhankan kepada selain Allah? Ada? Contohnya, Tuhan siapa yang mereka taati? Hah? Dukun. Lagi? Gembongnya dukun siapa? Yang paling utama sekali syaitan, iblis laknatullah alaih. Ini di dengkotnya nih, gembongnya nih Pak Ibu sekalian, ya. Allah tegaskan dalam surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 60, Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Bukankah aku telah ingatkan kepada kalian, wahai anak cucu Adam, kata Allah, jangan kalian menyembah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Pertanyaannya, adakah orang Islam yang menyembah setan? Ada Pak Ibu?
Gimana contohnya? Bukti nyatanya gimana orang yang menyembah setan? Orang Islam yang menyembah setan. Apa contohnya? Simple sekali. Kalau orang Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak, rukun Islam yang kedua apa? Rukun Islam yang kedua apa? Mendirikan sholat. Kalau dia mengaku beragama Islam, hanya bertuhankan kepada Allah, niscaya dia tidak akan pernah meninggalkan sholat sekalipun, walau nyawa taruhannya. Benar nggak begitu? Sepakat nggak kita kalau sholat hukumnya wajib? Sepakat? Orang sakit boleh nggak tinggal sholat? Hah? Boleh orang sakit tinggalkan sholat? Dia tidak bisa berwudu karena pantang kena air. Gimana mau bersuci? Tayamum. Sudah tayamum ingin sholat, tidak sanggup berdiri, duduk. Ternyata duduk tidak sanggup juga. Gimana lagi? Berbaring. Sudah berbaring tak bisa pula mengangkat tangan. Gimana lagi? Dengan isyarat tetap wajib sholat. Yakin? Sepakat? Mau ndak kita dibayar untuk meninggalkan sholat? Dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat. Mau ndak? Yang remaja yakin? Ndak mau? Dibayar 50 juta ninggalin sholat. Yakin? Nah coba yang sekelompok yang pemuda itu ya saya tanya, siapa yang penuh sholatnya selama sebulan? Tunjuk tangan. Coba yang nggak mau dibayar 50 juta tadi. Hah? Siapa? Ada yang penuh sholatnya selama sebulan saja. Selama sebulan, belum setahun ini. Ya? Nyaris Pak Ibu, saya survei di beberapa sekolah. Dari sekian jumlah pelajar siswa dalam satu sekolah, ada sekolah yang muridnya sekitar 1000-an, ada yang 700-an, ada yang 300-an. Saya survei dari 1000 siswa yang semuanya mayoritas Islam, dari 1000 siswa ternyata tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Pertanyaannya, ketika ada orang Islam tak sholat, siapa Tuhannya? Kalau Tuhannya Allah, pasti dia kerjakan sholat walau sakit tadi itu. Bahkan walau dalam kondisi darurat. Misalkan apa? Bapak Ibu pergi haji umroh, naik pesawat berapa jam? Sekitar 8 jam ya. Ingat, di atas pesawat selama 8 jam perjalanan, orang-orang yang pergi umroh sholat tidak? Gimana wudunya? Tayamum. Kalau sempat ke WC, wudunya antri. Berapa banyak yang antri WC ke pesawat cuman sebegitu, airnya juga sekarat ya. Kemudian bagaimana kiblatnya? Apakah harus menghadap kiblat dulu? Tidak. Semuanya sholat ya. Ketika umroh, ketika haji, di pesawat sholat. Saya tanya tadi Bapak Ibu sekalian, mau nggak dibayar 50 juta untuk ninggalin sholat? Tidak mau? Waktu barale gimana? Bako galak? Lain galak yang nampaknya bang? Hah? Waktu barale, jujur, berapa persen orang Islam khususnya orang awak yang sholat waktu barale? Berapa persen? Hah? Loh, katanya nggak mau dibayar ninggalin sholat 50 juta. Hah? 50 juta nggak mau dibayar untuk ninggalin sholat. Pertanyaannya, waktu barale ngeluarkan duit nggak? Waktu barale ngeluarin duit nggak? Untuk tenda berapa pitihnya? Buat pelaminan berapa? Buat lauk pauknya berapa? Buat organ tunggalnya berapa? Hah?
Betul tak? Buat gencunya, calaknya, make upnya, suntiangnya, baju selayarnya berapa juta? Membayar tak? Waktu beralik ndak solat karena rakuh. Hari sehari itu karena rakuh sekeluarga tu. Termasuk ayah induaknya yang mampadian anak Daraja Marapulai yang ndak solat walau ayah induaknya haji dan umroh setiap tahun. Waktu beralik pesta pernikahan, berapa modal pesta pernikahan? Puluhan bahkan sampai ratusan juta. Ketika itu anak Daraja Marapulai sengaja meninggalkan solat dan orang tuanya tidak mengingatkan anak Daraja Marapulai untuk solat karena rakus sekeluarga. Coba jujur, berapa banyak anak Daraja Marapulai yang solat waktu baralek? Gayanya nggak mau dibayar 50 juta, bahkan mengeluarkan duit berjuta-juta mau ninggalkan sholat. Kan Andi ya tuh, Andi. Kok bakso piaman sebenarnya? Kok dek ambo baru belajar bakso piaman pak? Sebab ambo kok saya ini lahir besar di Medan sebenarnya ya. Setelah gempa 2009 dek mencelep perangai orang kampung tu rasanya ambo harus tinggal di kampung ya. Ndak pernah mau caliak di Medan, tak caliak dan mau di kampung. Atau di kampung di Medan tuh Pak Ibu sekalian banyak diskotik. Tapi diskotik kan dalam ruangan, ya kan? Diskotik Inul Daranista, misalkan, ya. Itu diskotiknya dalam ruangan. Di dalam ruangan tuh mereka mau joget-joget, mau disko-disko, mau peluk-pelukan, mau mabuk-mabukan, mau berjudi. Itu dalam ruangan, betul enggak? Tapi di kampung saya, nih, banyak yang protes sama saya, Ustadz, kalau ceramah itu jangan sebut nama-nama kampung. Ambo sengaja menemui kampung saya, ya, biar tidak ngalo deh orang kampung ambo, ya. Nah, kok di kampung saya diskotik sudah berserak di mana-mana. Di mana diskotik itu? Di mana? Waktu pesta baralek, pentas pakai lampu disko, betul enggak? Kadang lampunya remang-remang, iya enggak? Pakaian artisnya pakai tilakuang, pakai baju Minang, pakai suntiang. Bah pakaian artisnya semakin malam bah pakaiannya. Tahu enggak Bundo Kanduang di kampung tuh? Tahu enggak Nini Mama di kampung tuh? Cilako Nini Mama di kampung tuh. Bantu tuh pakaian artis setiap baralek berulang-ulang. Nini Mama cilako. Sampai aus ambo. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk Bundo Kanduang sekali. Pertanyaannya, siapa yang mengundang? Atas restu siapa pesta itu? Mohon maaf Pak, bukankah pesta di kampung atas restu Nenek Mama? Betul Pak? Sebelum baralek duduk anak Nenek Mama menceritakan baa aleknya, barah bilo harinya. Betul enggak? Setiap baralek organ tunggal, bahkan di awal-awal ambo tinggal di kampung, selain organ tunggal orang banyak yang mabuk-mabuk orang sakampuang, betul enggak? Banyak orang Pariaman berang sama ambo, Ustaz jangan ungki jutu lagi, sangajo ambo ungki biasa ada orang piaman tuh. Laga orang baradai, di mana orang baralek mabuk-mabuk, tahu orang sekampung mabuk-mabuk, di mana polisinya, di mana suatu PPP-nya, di mana dubalangnya, di mana ini mamanya, semua ingat sedonya. Ambo sengaja menyampaikan kok Pak supaya berubah orang kampung, tak berubah jole, memang matilah hatinya tu. Memang yo, ambo di kampung di dengar orang kampung ceramah ambo kok, tu makanya lari ambo ke Pekanbaru ini kok. Nah, di kampung ambo yang paling sasek, si Erwin sasek tu semua. Awak beli sasek. Ya. Ya. Sebab memang di kampung buat aku
Ndak kecil hati ambo jangan ambo. Nabi Muhammad dia di kampungnya laku ndak? Pak, Nabi Muhammad di kampungnya laku ndak di Makkah? Karena kada pamannya Abu Jahal tu banyak di kampung awak orang Abu Jahal banyak di kampung ini. Ya. Tradisi jahiliyah masih mendarah daging seakan-akan koro baralik ndak borgen kecil orang beko. Nah, lah bangsa nak tu diuntuang bau utang-utang tu mau undang organ ndak tahu diuntuang. Lah bangsa organ tunggal bau undang jo tu bau utang-utang tu. Pada tiap bulannya minta BLT tu, tiap bulan minta BLT baralek mengundang organnya. Orang bangsa cilako. Seakan-akan syarat sah baralek harus bawa organ orang kampung gini. Ya. Mohon maaf Pak. Ya, pertanyaannya, ketika baralek tu bara banyak anak daro jomara pula yang solat. Coba buat survei Pak, coba buat sensus. Kau dapat nenek mama di kampung mendengar kajian bau. Kalau nak didengar mau di kampung, dengar lihat YouTube kau. Coba buat survei. Di antara anak kemenakan yang baralek, bara banyak yang solat. Pasti lebih banyak yang tak solat. Mengaku orang Minang tu, tak tahu diuntuang. Mohon maaf Pak, ambo selaku orang Minang malu ambo mencari orang Bantuak tu, malu awak mengaku orang Minang. Ya. Sementara di Medan tak pernah mencari orang di Medan tu Batak Kristen, tak pernah borgen tunggal baralek sampai malaki subuh, tak pernah mudangar tu. Ndak pernah di Medan orang Batak Kristen basobok jambo bogenjing gonceng juanjiang keluar juanjiang pagi-pagi sore-sore juanjiang jo keluar sauto juanjiang. Ndak pernah mucalik di Medan. Di kampung anda nak orang bogonceng juanjiang. Sauto juanjiang lain ndak? Pagi-pagi keluar juanjiang lain ndak? Maghrib-maghrib keluar juanjiang lain ndak? Urang matu. Urang matu. Mau orang Piaman, orang Batu Sangka, orang Bukit Tinggi, Samuel nya banyak banjiang-banjiang tu. Betul tak Pak? Ustaz di Pekanbaru banyak juga orang banjiangnya, pasti orang Minang. Betul tak? Ustaz di Jambi banyak juga orang keluar juanjiang, pasti orang Minang. Di Bengkulu Ustaz ada juga orang berburu juanjiang, pasti orang Minang. Betul tak? BA banyak anjing itulah BA tadi tu ya. Aku Pak yang pertama tadi, banyak awak orang Islam bahkan orang Minang yang bertuhankan kepada setan. Kenapa? Tanya tu sampai kini faktanya banyak yang orang awak meninggal solat. Banyak orang awak solat seminggu sekali. Banyak orang awak solat di lotakana. Betul tak? Itu yang pertama. Tuhan yang batil adalah iblis, setan, laknatullah. Yang kedua, ya sebenarnya banyak permintaan dalam ceramah-ceramah saya di YouTube itu orang yang berpesan, Ustaz, kalau dapat jangan bahasa Minang lah Ustaz, tak ngerti kami ni. Nah, cuman dia awak kau banyak orang Minang lo, kadang-kadang ya tebak je orang bahasa Minang tu Pak Ustaz. Ada permintaan di YouTube itu karena yang mendengarkan ceramah saya ini sampai ke Kalimantan, sampai ke Malaysia, ya. Ya. Tapi yang bos sengaja pakai bahasa Minang kau supaya lebih masuk kaji kau. Kan itu, ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, apa yang banyak dipertuhankan orang Islam hari ini? Allah jelaskan dalam surat yang ke-45, surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Allah berfirman yang artinya, pernahkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Banyak yang orang mempertuhankan hawa nafsu. Berawal daripada iblis yang menggoda kita. Siapa yang mempengaruhi diri kita ini? Hawa nafsu. Yang membuat kita datang ke masjid siapa? Hawa nafsu kita, keinginan kita. Yang membuat kita tidur di rumah siapa? Hawa nafsu, keinginan kita. Yang membuat kita sholat di waktu subuh itu apa? Nafsu kita. Yang membuat kita tidur di waktu sholat siapa? Juga hawa nafsu. Kalau hawa nafsu mengajak kepada kemaksiatan, hawa nafsu mengajak kepada keburukan, hawa nafsu mengajak kepada kedurhakaan kepada Allah, dan kita turuti bisikan hawa nafsu, maka saat itulah hawa nafsu telah menjadi Tuhan selain daripada Allah. Tadi saya katakan, kalau orang Islam pasti sholat, ya, orang yang bertuhankan kepada Allah pasti sholat. Tetapi kalau ada orang Islam yang sholat kapan maunya, yang pertama pasti bisikan itu datang dari setan dan diiyakan oleh hawa nafsunya. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salam, as-salatu khairum minan nawm. Sholat lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, betul enggak sholat lebih baik daripada tidur? Nah, waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? Waktu subuh berapa banyak yang datang ke masjid ini? 2 saf? Ya. Kalau sholat Jumat berapa saf? Penuh. Sampai keluar. Subuh kemana yang di luar itu? Subuhnya kemana? Lalo. Nonton bola sanggup sampai tengah malam, gol ya. Rame kedai kopi pakai layar infocus, layar tancap. Rombongan, yuk nonton bola yuk. Dijemput kawannya, belikan kacang, traktir teh telur untuk nonton bola. Giliran masuk azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Semuanya bubar. Kemana? Ke masjid. Yang nonton bola tadi ke masjid. Kemana bayinya? Lalu. Tuh. Nah, lebih banyak memperturunkan hawa nafsu. Anak daro jomana pulai ketika barale suruh solat, anak daro solat lai. Baaka solat awak gincu ko ba? Make up ko ba? Calak ko ba? Suntiang ko ba? Tu tamu katibo tu minta foto lo ya. Demi gencu namuah tinggal solat. Ndak andi tu. Ndak ele tu. Demi gencu, ya Allah Rabbi. Ndak ada artinya Allah ledek gencu dari Tuhan. Ndak ada artinya Allah dek suntiang. Namuah tinggal solat. Bayangkan Islam 7 keturunan. Islam 7 keturunan. Orang Minangkabau lo tu. Semestinya orang Minangkabau orang yang paling soleh di muka bumi kau semestinya. Dek cuma orang Minangkabau yang punya falsafah adat bersenikan sarak, sarak bersenikan kitabullah, sarak mengata adat memakai. Semestinya orang Minangkabau kau jadi contoh bagi suku-suku yang lain. Tapi kini banyak orang Minang membawa rabah kini. Tinggal kabau nyole. Tu apa yang ngecek tu bukan ambo tu
Betul Ustaz, karehnya ke Ustaz sabui kabau. Nih. Kok ada sebab musababnya bisa ambo menyambut apa tadi menyambut banyak orang Minang bentuk kabau ini, bukan itu, bukan sekedar nafsu tidak. Allah ada berfirman. Surat Al-A'raf ayat 179, tolong danga-danga ayat kau. Tolong sana ambo yang di masjid kau, walaupun yang nonton di YouTube, tolong jangan kato-kato binatang tu direkam dari awal, tolong simak ceramah ambo kau. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka yang punya hati tidak ada takut meninggalkan solat. Mereka punya hati tidak ada takut kerjanya bajudi, bampok di lapo kopi. Mereka yang punya hati tak takut membuka auratnya. Mereka yang punya hati tak pernah penuh puasa Ramadannya. Ada ayah orang laki orang Minang puasa Ramadan tak pernah panuah. Li orang Minang je tu. Kita dengar kok. Mereka yang punya hati tidak ada takut kepada Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka yang punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Bumi ini tanda kebesaran Allah. Tsunami tanda kebesaran Allah. Gempa bumi tanda kebesaran Allah. Galodo kapatang di Bukit Tinggi tanda kebesaran Allah. Gunung Merapi tanda kebesaran Allah. Tsunami di Aceh Pak, hancur negeri tepi laut. Apa yang tinggal? Masjid. Galodo di Bukit Tinggi, Sungai Pua, di bawah kaki Gunung Merapi, hancur rumah orang dek banjir lahar dingin. Yang tinggal surau Musaji. Indakkah mengambil pelajaran awak daripada itu? Kecilnya orang Minang kok santiang alam takambang jadi guru. Semestinya jadi guru bagi awak. Kok masuk untuk musibah tu, rumah-rumah hancur, Musaji tetap tagak kokoh. Maknanya tidak ada sampai salamai di dunia kau selain rumahnya Allah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi itu pula yang sekarang banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Banyak masjid megah, mewah, rancak, tapi lengang daripada jamaahnya. Ini setiap Ahad ini masuk kawasan CFD ya Pak Bia, Car Free Day ya. Kemarin subuh saya ngisi pengajian di Rumbai subuh. Ya, hujan-hujan lebat saya berangkat dari Kartama. Alhamdulillah ada mantel. Berangkat ke pulang-pulang saya mau lewat Sudirman ini, kiranya jalan ditutup karena Car Free Day. Begitu banyak orang yang keluar Car Free Day itu. Sebanyak itu nak yang pergi ke masjid? Sebanyak itulah yang pergi ke masjid. Sanggup keluar dengan mobil untuk maraton, untuk jogging, Car Free Day. Ada tak mobil-mobil itu parkir di masjid-masjid? Penuh parkiran. Ya, untuk jalan kaki, naik flyover, jogging-jogging, bapaluh-paluah, sementara di masjid pakai AC.
pakai AC ke masjid dekat dengan rumahnya, ndak telakinya berangkat ke masjid dekat rumahnya masjid, ndak sanggup dia pergi. Ya. Car Free Day di pala-palanya, anak-anak dibawa-bawa sadonya. Ayo sekalian, punya mata ndak mengambil pelajaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka yang punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya telinga tak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa contohnya? Lah jaleh di musaji ko Baitul Hikmah ada wirid rutin ya Pak? Ada wirid rutin. Barangkali seminggu. 3 kali seminggu. Seminggu 3 kali malam. Ya Pak? Seminggu sekali atau sekali sebulan? Sekali sebulan. Sekali sebulan. Sekali sebulan wirid. Lai sarami ko ndak? Hah? Bako indak? Entah. Berarti harus sebulan sekali mau kemari kok. Ya. Sebulan sekali ada wirid musaji kok, ndak banyak yang tiba. Sebulan sekalinya, coba bayangkan. Rumah ledake dengan masjid, bertetangga dengan masjid, terdengar suara azan, dak talaki kakinya melangkah ke musajid, le punya telingonya tuh. Hah? Hei tetangga masjid, lai batalingo. Lai batalingo. Ada lubangnya nak? Mandang azan basi pakak aja. Mandang azan basi turi aja. Hah? 2 safnya solat subuh itu pun yang saf kedua nak panuh tu ya. Betul kan? Betul lah, orang di mana-mana begitu. Ya. Coba mana yang lainnya? Mana yang lainnya? Punya telinga ndak? Ya. Tapi kalau datang pengumuman jam 2 malam, barang siapa yang datang ke Masjid Baitul Hikmah jam 2 malam dapat BLT 300.000. Rame nak kira-kira? Jam 2 malam dibagikan BLT, rame nak? BLT 300.000 rame jo tuh. 300.000 nya. Bayangkan. Padahal kata Rasulullah dalam sholat subuh itu ada satu keutamaan diantaranya. Apa kata Rasulullah? Raq'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat di waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Hei, orang yang manggalai ke pasar, masih kalam hari lah tiba di pasar tu Jalan Ahmad Yani tu, panuh depan gereja tu. Betul nak? Datang subuh azan lagi ke musajid nak. Jangan samu ajo inang-inang boru tu. Inang boru tu kapia. Ndak kasurau wajarnya kapia. Iko orang Minang sama jo inang boru. Inang boru nak kamu saji, nak kamu saji lah. Hah? Abedonya. Malam-malam orang lalu walah jago pai ke pasar menggelar galeh. Syukur kalau solat. Kalau nak solat atau kecil Allah di ujung ayat Pak, orang yang tadi punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak melihat pelajaran, alam takambang jadi guru, punya telinga tidak mendengar, tidak namuh mendengar, ya lah mendengar masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending, kau nak masuk telinga kanan keluar balik daripada kanan, keluar balik. Dek dah banyak makan basi orang awak kau, basi pakak, basi turiak, basi mada. Itu. Ya. Orang yang begitu kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak tadi. Contoh Pak, contoh mohon maaf kuah. Ambo mohon maaf bukan ingin menyinggung satu profesi, nak kau contoh juga. Ada kuli bangunan.
dapat borongan renovasi masjid, ya, sedang kerja-kerja begitu, masuk waktu sholat, ya, sedang kerja manjat-manjat, ngechat dan segala macamnya, masuk waktu sholat, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kata mandornya? Hei, berhenti kerja, orang sholat, kata mandornya, berhenti kerja, orang sholat, tapi tukang tuh tidak sholat. Apa kesimpulannya? Tolong simak ya kata mandornya. Berhenti kerja, orang sholat, tapi tukang tuh tidak sholat. Kesimpulannya apa? Bukan orang tukang tuh, binatang. Itu kabau itu binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Mohon maaf Pak, kau bukan kecil ambo kau Pak. Lebih percaya Pak kau juga kaji ambo kau. Karih mana kaji Ustaz Erin ko, orang tanya Sabah ko, orang Piaman ko, karih mana kajinya ko, cek. Ya. Percaya nak? Bro, sini bro. Sini yang muda-muda tuh. Yang pakai peci putih tuh kemari. Nah, ini calon ustad nih. Nah, calon ustad. Buka surat ke-7. Orang banyak protes di YouTube. Kasa bana kajinya, kareh bana kajinya, binatang-binatang aja kajinya, cek. Ya, kini kita dengar dari mana kata binatang itu. Surat ke-7, coba Al-Araf 179. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, tunggu sebentar. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kerbau itu hewan ternak enggak? Sapi hewan ternak enggak? Kambing hewan ternak enggak? Jadi kalau ada orang Minang enggak sholat, kabau. Ada orang Minang bampok talok sholat indah, binatang. Anak daro jomara pulai dek gencu tinggal sholat, kabau. Aku kajinya kok Pak. Maka mungkin orang Minang tinggal sholat. Kece awak tadi dibayar 50 juta, nak mau tinggal sholat doh. 50 juta tidak. Dek baralek keluar pitih berjuta-juta untuk kena rako, nak mau tinggal sholat. Untuk kena rako dek baralek, sehari baralek kena rako ujuangnya. Doso gadang dibuat dialek tu ndak solat. Bajuta orang gaib mencari pitih, mengumpulan pitih, baralek sehari narako tampeknya. Kalau bukan sadu alek ya. Kalau anak daro jomara pulai ndak solat waktu baralek, narako binatang. Kecil Allah Pak. Nih. Jadi jangan berang kambuh. Quran ko baka Quran ko. Jangan sebut yang mau sasek, si jangwi ko sasek ko mah. Kasa mana kaji, ba anak kasa lah jadi ayah orang nak mengerti jo le. Ba anak kasa kaji bentuk ko lah jadi laki orang nak mengerti jo le. Islam 7 keturunan nak mengerti jo le. Bampok di kerajaan solat indah binatang. Mohon maaf, apa Pak sehat gua nak? Tensi normal. Dari tensi tingginya nak. Kajang-kajang mana enggak kajang gua. Iko kaji tensi tinggi kok Pak Ibu. Ya. Untuk orang jajan jantungan acak pulang gini. Ya. Sebelum snack keluar. Tuh ya, itu binatang Allah sebut tadi. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang le. Jadi kalau ada orang Minang, orang Islam 7 keturunan, sampai hari ini sering meninggalkan sholat, lebih buruk daripada binatang lagi. Lebih buruk daripada kabau lagi. Nah, ini kita dengar surat ayat sebelahnya 176. 176. Baca terjemahannya. Seperti anjing. Seperti apa? Seperti anjing. Seperti anjing. Pak, ulang lagi Pak ya. Itu kata anjing perlu dirubah jadi wawaw enggak? Dek orang Minangku ada kata mendaki, kata menurun keceknya.
Dia nanti bawa kini kau ada datuk-datuk, ada nenek mama, jadi ada kata yang mendata, kata menaki, kata menurun, harus punya adab pertanyaannya. Ketika Al-Quran menyebut anjing, perlu dirubah tak kata anjing tu? Kasabana mah wow. Perlu dirubah kata wow anjing tu. Yang mau tahu wow tu huruf wow. Ya. Kita dengar balik siapa yang kecil Allah anjing tadi tu. Baca balik. Ya, dari awal. Simak betul. Ya, kalau Allah menghendaki meninggikan derajat kita, Allah pahamkan Al-Quran ini kepada kita. Paham kita Al-Quran, kita pandai membacanya, kita tahu artinya, kita baca terjemahannya, kita fahami maksudnya, kita amalkan. Salah satunya menjaga solat. Kau baru cek kau pak perintah solat je baru gua. Jadi kalau ada orang yang dah tahu Al-Quran perintahkan wajib solat, tetapi dia tidak solat, kita dengar betul. Lanjut. Kenapa dia tidak solat? Dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan hawa nafsunya yang rendah. Nonton bola talok, solat indah. Barale bagincu basuntiang talok, solat indah. Main futsal talok, solat indah. Jogging ke Car Free Day talok kumusaji indah. Bagadang bampok talok kalapau talok kasurau indah. Tiap hari mesti duduk di lapau. Kau nak kalapau kajang-kajang tangannya bampok tu. Ya. Kasurau ange-ange tapi duduk di bueknya. Bila ke pulang. Kajinya awak tu disinggungnya nya. Maksud tersinggungnya. Ya. Orang yang begini, apa kata Allah? Ulangi perumpamaannya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Perumpamanya seperti anjing kata Allah. Yang habis waktu untuk urusan dunia, tinggal urusan akhirat anjing. Kasar kaji kau pak? Bu, kasar kaji kau? Jadi kalau ada orang Minang padusi kalau rumah nak berjilbab anjing tu. Kasurau berjilbabnya, barale berjilbab, jilbab nak sanggup gadang lo, dia apa dia dapat hadiah orang pulang umroh, sagadang lutuang. Tapi di bawah surah pontong laki ni balik kainnya, itu anjing tu. Bunuh kandung sakit utak namanya itu. Masa orang Minang padusi Minang bunuh kandung tak tahu aurat wanita dari 5 sampai 5? Mengaku orang Minang tak tahu adai, tak tahu sara mangato. Adai memakai. Jangan balagak mengerti adai kalau nak tahu jo sara. Di orang Minang kau sebelum cerita adai, jangan sanjung-sanjung adai. Kalau adai itu bertolak belakang jo sara. Buang adai jahiliah tu. Asap padusi Minangkabau tak tahu menuntui aurat hukumnya wajib. Sampai kini banyak orang kampung tak berjilbab jolai. Mohon maaf kalau Batak Kristen tak berjilbab mengerti awak Batak Kristen. Korang Minang tak berjilbab. Asyik tadi tu. Sama je apa? Itu tadi tu. Apa ngecek tu pak? Samo juan jiang. Bara banyak orang Islam bantu anjing gini. Mukul rancak tapi hati-hati anjing kerengkang je perintah Allah. Kareh kaji kau bu? Tak mengerti joleh lah bantu kau kaji. Banyak yang protes kamu, kareh mana kaji ustaz? Utang tu yang kareh sebenarnya. Dek tekanai bininya, dek tekanai anaknya, dek tekanai perangainya, kareh benar kaji je. Atuh. Mohon maaf pak, ambo sengaja kaji bantu, sengaja benar ambo kaji bantu aku supaya tak sadar sana-sana awak. Supaya takana jo kaji balik, takana jo diri awak ko orang Minang, orang yang baradai. Jangan hilang adai awak.
Falsafah tu rancak adik basani jo sarak, sarak basani jo kitabullah, sarak mengatu adik memakai rancak ndak? Bagus tidak? Kok dapat itu betul-betul jadi adat kita. Syariat Islam tu jadi adat kita. Jadi adat orang Minangkabau. Tidak ada orang Minangkabau yang tinggal solat walaupun sakit dia. Betul tak? Tidak ada padusi Minangkabau yang tak berjilbab. Harus mengerti itu orang Minang. Ya. Anu, masyarakat muslimin rahmati Allah. Baik, kini kita dengar balik. Yang kareh tu apa yang kareh? Buka surat kedua. Surah Al-Baqarah ayat 74. Mana keras kaji ni dengan hati kita. Kita simak dulu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 74. Terjemahannya silahkan. Tolong pemirsa di YouTube ya, mendengar ceramah saya ini dengarkan juga terjemahan Quran ini. Sengaja setiap saya ceramah saya minta Quran dibacakan terjemahannya supaya tidak ada fitnah. Kalau menurut saya keras, saya kasar, tidak beradab, itu dari Quran bukan dari kata saya. Cuman memang tensi saya naik ketika ngaji ini betul-betul. Ya, harus dengan suara begitu. Ya, jangan maka kalau misalnya disebut keras gaji saya, oke, saya perlu nak bahasanya, intonasinya. Maka kalau ada orang Minang yang sholat bilotakana, bunuh kandung tak berjilbab, itu sama jo anjiang. Ya, apa nak kena? Nenek mama alim ulama jadi pandai di orang baralek tibo, mengaji orang ceramah nak tibo. Nenek mama anjiang. Di orang baralek tibonya. Betul tak? Di orang baralek tibo nenek mama go. Ketika wirid pengajian lah jadi contoh nenek mama tu anjiang. Selalu nak kau gaji kau. Sorry. Kita dengar balik. Surah Al-Baqarah ayat 7 sampai. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Kenapa? Berulang-ulang berbuat maksiat. Maka setelah itu hatimu akan menjadi keras. Kalau dah solat acok ditinggal, akan kareh hati itu. Lah lamu nak menengah kaji, lamu nak menengah ceramah, lagu Minang aja didengar. Abah, oh ya abah. Balagu santiang mengaji tapi peloh lidahnya. Di marang baralek disko berjilbab lain, tak tahu malu. Ya. Lah gaib di disko je lah. Ya, lah keripik tulang lah buruak muka. Bukannya ngik mati. Mujur nak tertilantang mati di pentas tu orang gaib tu. Ya. Ya. Sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras. Sehingga hatimu seperti batu bahkan lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu lagi. Umpama aku batu pak, batu pak, ditetesi air setetes-tetes, gimana batu ini? Berlubang tak? Bisa pecah tak? Batu jojuai bisa pecah, bisa berlubang. Batu kareh, coba antaan batu jo kepala awak, mana kareh? Coba survei, buat eksperimen, ya. Lah bantak kau kaji nak cuba ubah lagi. Lah disebut binatang, disebut anjiang, nak cuba ubah lagi. Ustaz di panjangnya. Ustaz anjiang mah je. Awak di balainya di panjangnya. Anjiang-anjiang tu kaji je. Di balainya kau awak mencoy. Ya. Bahkan kata Allah, hatimu lebih keras daripada batu lagi. Lanjut. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Padahal dari batu-batu itu ada air yang mengalir daripadanya. Maknanya apa? Batu tu pak kalau di sungai kan lama-lama kan jadi berbentuk batu tu ndak? Diacok dilaluin air, kan jadi berbentuk batu tu ndak?
Begitu batu dengan dilalui air saja bisa berubah bentuknya. Batu aja bisa dirubah dengan air bentuknya. Bayangkan. Lanjut. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Sampai ada yang keluar mata air di batu itu. Ya, umpama batu itu dalam tanah, tertanam di tanah, ya. Ketika pecah batu itu ada air keluar di batu itu. Coba bayangkan. Ya, lanjut. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Simak ini. Ulang balik. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, batu saja masih takut kepada Allah. Kita belajar dulu batu itu termasuk benda apa? Benda hidup atau benda mati? Kata kita belajar kita dulu batu itu benda mati. Tetapi batu itu ternyata kata Allah nih, ada batu yang meluncur jatuh. Apakah besar batunya dari gunung meluncur jatuh karena apa? Karena takut kepada Allah. Batu saja masih takut kepada Allah. Ini ada orang ya sampai kini tidak takut jo Allah. Digado jo batu jo bangkak kepalanya. Tidak takut jo Allah tu, tidak tahu diuntung anjing. Tuh. Lah jadi ayah orang solat bilutakana ayah anjing. Lah jadi laki orang solat bilutakana laki anjing. Baik sekalian. Iko kaji ko sengaja mau sampean Pak sebab mau cari lah mendarah daging bana perangai-perangai buruak ko di kampung awak ini kan. Betul tak? Mohon maaf Pak, nusa jauh-jauh kadang sanak-sanak daki awak. Betul tak? Kadang kemenakan awak, kadang kakak awak, kadang adik ada, kadang gaya awak. Betul tak? Cobalah bayangkan, bakal mungkin. Apa penyebabnya tu? Penyebabnya tu dia awak batuhan kepada selain daripada Allah. Sebabnya pula? Sebabnya lah lama awak tak menangah kaji. Lah lama awak lidah kau nak membaca Al-Quran. Kadang induk kau berang kau cari-cari yang keluar di muncuang tu, cari-cari. Tasiali terpelesetnya bukan istighfar, kucing salah, kucing. Nah, bayangkan Pak. Lah bantu kau kaji tak berubah jole entahlah. Lai manusia yang menengah kaji kau tak hindak. Ya. Baik Ibu sekalian. Ya. Maka harapan ambo dengan kaji yang kareh kau betul ya supaya batu-batu tu bisa pecah. Tapi memang batu bisa pecah, hati orang tak bisa pecah dah. Hati yang lebih kareh daripada batu lai. Nah harapan ambo mari kita bersama mempeloan diri awak, keluarga awak, sana awak. Ya. Mohon maaf bukan ambo ingin membuka aib orang Minangkabau. Dek sayang ambo ke orang Minangkabau, ambo ajak orang Minangkabau sana ambo. Marilah babaliak kita ke surau. Mari babaliak kita buka lah Quran baliak. Jangan menunggu orang meninggal baru buka Quran. Kau nak di rumah awak meninggal orang baru baca Quran menamai Quran 3 hari 7 hari. Lah selesai 3 hari simpan balik Quran. Kau bantu tu kan ancak tiap hari meninggal di rumah tu. Kau nak meninggal di rumah orang, di rumah tu meninggal baca Quran selama 3 hari. Kau nak meninggal gak ada baca Quran kan ancak tiap hari meninggal di rumah tu sampai kosong rumah tu. Aku nak meninggal keluarga dipanggil orang surau diimbau, orang anak MDA diimbau, Quran disalang. Ketika saya cegah baca Quran awak nak bakar okeynya lainnya. Coba bayangkan Ibu sekalian. Miris awak, semestinya orang Minang tu jadi tauladan bagi awak. Ya. Ambo itu tadi alam takambang jadi guru bagi awak. Ambo acok berangkat ke Jakarta jo bis kini. Alhamdulillah di Minang ini bis Minangku lah canggih-canggih ini. Ada yang bisa lalu awak di bis tu. Ada mesin gus, ada bisa dipijit lo awak di bis tu. Ya. Alhamdulillah setiap pergi ke Jakarta pulang balik waktu maghrib waktu subuh lai berhenti tu di Musaji. Alhamdulillah. Supirnya sedang panik-panik tengah malam tu awak laloknya ndak lalok.
Baranti di muku musaji, akhirnya supir jo kernet. Solat. Awak solat, supirnya nak solat. Supir aja. Diantanya awak ke surau, di muka surau awak diantanya ndak tagari dia lah hatinya untuk solat. Coba bayangkan manusia, itu coba bayangkan. Orang Minang tuh Islam 7 keturunan. Tuh, ndak mengerti juga lah, ya Allah. Ba'a menyampaikannya oleh Pak Ibu sekalian. Orang berkokoro karena kaji buku lari orang. Pertanyaannya selama kau lari nak awak menengah kaji luna tu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Atau leka surau orang menengah kaji bantu tu. Leka berubah orang indah juga. Kadang banyaknya jamaah-jamaah luar musaji tu menengah ceramah tu tak singgung kadanya bapak saya ke pengurus, Pak pengurus gantilah satu kasa bana, kareh bana menyinggung orang juga artinya diganti ustaznya lunak-lunak tak tiba juga. Nah itu betul tak Pak? Lah diganti ustaznya lunak tak tiba juga. Coba bayangkan banyak manusia lebih bantu itu. Kecilnya lu dapat hidayah, contoh lu dapat hidayah. Pertanyaannya, awak yakin tak rezeki sebelum awak lahir dah ditentukan oleh Allah? Allah sudah tentukan rezeki kita, jodoh kita, maut kita, betul Pak? Yakin tak? Rezeki sudah diatur Allah, yakin tak? Mangga kerajojo lagi, dulu mengambil di rumah. Rezeki diatur Allah mah. Le tibo nasi sorang, le tibo durian sorang, le tibo pitih sorang. Ya Allah, amun tak berpitih ya Allah, turunkanlah pitih 100 juta untuk beli oto ya Allah. Turun pitih tu. Ha? Ya Allah, lah lama mau tak makan jariang ya Allah. Turunkanlah gulai jariang ya Allah, gulai pangek jariang. Lah teragak bana ya Allah. Turun jaring tu. Bila kan bisa ada jaring? Dicari dulu kelapau, baru bersobok. Sedangkan rezeki juga cari baru dapat apa oleh hidayah. Hidayah tu dicari, di mana carinya? Di majlis ilmu, di musaji kau nak hari-hari bampu di mana dapat hidayah? Betul ampun dapatnya. Hari-hari mencip lah jadi ayah orang mencip jual ayah cilako kau. Judi karajonya bayangkan. Di mana dapat hidayah? Hah? Kau nak hari Jumat nak ke surau? Ditanya orang, lain mah ke surau. Biar dia jangan nampak benar kapi awak je. Seminggu sekali juga nampak batang hidung suraunya. Biar jangan nampak benar kapi awak seminggu sekali cukup lah je. Kadang ada orang selama hidup tak pernah ke surau, sekali surau di muka imam tagaknya. Selama hidup ada orang bantu tu, selama hidup tak pernah ke surau, sekali ke surau di muka imam letaknya. Kurang ajar tu. Lihat tahu kasihnya tu. Selama hidup cegak-cegak tak pernah nampak ke surau, sekali ke surau di muka imam letaknya. Lah jadi mai baru ke surau. Tu dapat hidayah sudah mati. Itu pun dia jangkit orang. Ya. Kau mungkin dia gias setengah hidupnya mungkin mau pada pikir kesemangat ke surau, kamu kelapau je. Atau aku. Jadi mohon maaf Pak. Sebantu aku ambil agiah kaji supaya memang sanak-sanak borong Minang yang masih punya hati, ya. Semoga terbuka pintu hatinya. Semoga berfikirnya. Allah sabit binatang tadi bukan kecil ambo, jangan tanduan muku ambo lah gagah bantu tu ustaz tanduan. Kau berang bini ambo pokok. Tu bini ambo di belakang tu Ya. Jangan tanduan muku ambo kaji ambo kau dengar. Kecil Rasulullah undur makola wala tandur mangkola. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ya. Kau dia mencari ambo lah banci seorang dia, si jangwi, sase si jangwi.
Yang mau sampai itu dari Al-Quran indah. Menyimpang dari Quran indah. Ya, Allah sabitkan orang yang cenderung kepada hawa nafsu samojo anjing, bahkan lebih buruk daripada binatang lagi kata Allah tadi. Semoga kiranya kaji ko bisa terpahami. Ambon nandaknya memang kaji ko selesai tuntas kaji awak tentang Tuhan yang batil. Tapi baru dua yang tersampaian. Yang pertama siapa tadi? Tuhan yang batil tadi? Setan. Yang kedua hawa nafsu. Deklah setengah 10 gua ambo cameh beko lebih tekantuk-kantuk apa ibu sekalian, ya. Anak-anak juga teler tu tilantang tu. Bantu di Palestina awak celiak tu. Ya. Ya. Sebenarnya kau nama ya, letak sampai pagi gaji kau. Letak sampai subuh. Ya mana? Ya mana gua? Kamu dah talak dah. Iko jo cacil dah berontak je lalu makan lagi gua. Mencelek kau letak gua, ya. Hilanglah konsentrasi awak. Ya. Ini para jemaah sekalian, insyaallah kita sambung di lain waktu. Kalau kecek pengurus tadi pengajian sebulan sekali, amat tahu sebulan besok amboleh tiba mari lihat. Kalau sebenarnya sebulan sekali itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian, ya. Mengaji itu kan santapan rohani, tak? Betul tak? Di dalam tubuh awak bertambah pengajian balik alam. Dalam tubuh awakku ada dua unsur, jangan lupa, jasmani dan rohani. Supaya sehat jasmani, atau makan limau, salad bule, segala macam gua. Katupek gulai tunjang, itu untuk jasmani awak, tapi untuk rohani awak makan pengajian. Itu makanan untuk hati. Al-Quran. Maku acok-acok menengah kaji. Kalau sebulan sekali menengah kaji, coba dibalik makan sebulan sekali. Bah kira-kira. Kok makan sebulan sekali bah kira-kira. Lagi duitnya orang jamaah musaji kau. Dibangkai sudah kau. Ya. Maknanya apa? Kalau kita mengaji sebulan sekali akan mati rohani kita, mati roh kita apa? Mati roh ini. Iyalah menengah kini kajian gua, yuk sepakat pulang apa kau? Balik perangai balik bantu anjing tadi. Ya kan? Tapi yang mau yakin yang tiba kini nak do tu dah. Yang tiba kini kau orang pilihan kau insyaallah amin ya rabbal alamin. Yang tiba-tiba kini kau betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sadar orang bisa talok menengah kaji. Apabila tahu sianan tiba, oh Ustaz Erwin kau mah, Ustaz Anjiang kau je. Tapi yang tiba-tiba kau mental-mental baja saudara kau. Lah siap, ya. Sebab mau yakin nanti bokin itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik. Semoga kiranya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk tunduk patuh taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Semoga Allah anugerahkan kepada para istri suami yang soleh. Allah anugerahkan kepada suami istri yang solehah. Allah anugerahkan kepada orang tua anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga kiranya di masjid ini kita selalu bersama bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di surganya kita reuni bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.